Assalamualaikum Bu Niken. Waalaikumsalam Bu Santi. Selamat pagi Bu. Pagi. Bagaimana kabar hari ini Bu? Kabarnya baik, alhamdulillah. Bagaimana dengan Bu Santi? Alhamdulillah sehat Bu. Nah, mohon maaf, mohon izin untuk meminta waktunya sebentar ya Bu. Dalam rangka apa ini? Nah, di sini gini Bu, kebetulan di dalam program guru penggerak itu ada tugas yang terkait tentang materinya itu pengalaman keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, mungkin di sini saya mau meminta waktunya sekitar 10 sampai 15 menit ya, Bu. Terus di sini saya ingin berbincang-bincang dan sharing-sharing sama Ibu selaku pimpinan di sekolah ini. Nah, kemudian saya berharap nantinya Ibu bisa berbagi pengalaman kepada saya bagaimana sih menyikapi dan mengambil keputusan ketika Ibu berada dalam situasi yang dilematis atau normatif. Kira-kira Ibu sudah berapa lama menjadi pemimpin di sekolah ini? Terima kasih Bu Santi atas kesempatannya. Saya di SDN 10 Karangharjo ini sudah memasuki tahun ketiga sebagai pemimpin di sekolah ini. Berarti sudah, alhamdulillah sudah cukup lama ya Bu. Dan menurut saya itu Ibu sudah dirasa sangat berpengalaman dalam mengambil keputusan yang sulit. Mungkin keputusan yang memang harus dipikirkan ketika berada pada situasi yang dilematis ini ya Bu. Baiklah. Mudah-mudahan Bu Santi. Ya, baiklah, saya akan mencoba memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait dengan tugas yang saya berikan. Yang pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Mencoba menjawab ya Bu Santi. Ini tidak resmi wawancara begitu ya, tetapi lebih ke sharing ya. Alhamdulillah sebelum menjadi kepala sekolah di sekolah ini, saya sudah mengikuti program guru penggerak angkatan 3. Waktu itu saya menjalani program selama 9 bulan angkatan 3. Ketika pendidikan, kami menerima materi mengenai dilema etika dan bujukan moral. Jika pertanyaannya Bu Santi tadi bagaimana mengambil keputusan, mengidentifikasi keputusan yang mana dilema etika dan mana bujukan moral. Nah, itu kembali ketika menghadapi suatu masalah, kembali ingatan saya kembali ke pendidikan selama 9 bulan tersebut. Jika masalahnya ada dua hal yang bertentangan, A dan B, tetapi dua-duanya benar dari sisi A, benar dari sisi B, maka itu saya sebut sebagai dilema etika. Jika masalahnya tersebut berhadapan dengan norma hukum yang berlaku, hukum sosial, hukum di negara kita, maka itu disebut dengan bujukan moral. Ya, harus berhati-hati ketika mengalami masalah yang berbau-bau bujukan moral. Alhamdulillah sudah dapat ilmunya. Iya, betul. Nah, kemudian untuk yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalani pengambilan keputusan di sekolah Anda? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana Ibu menyikapinya? Yang pertama, kita kembali ke pertanyaan pertama tadi. Jika memang ternyata ini adalah dilema etika, ada dua hal yang sama-sama benar lawan benar, ada nilai-nilai kebajikan di dua-duanya. Saya tidak bisa berjalan sendiri, Bu Santi, karena ada sebuah kalimat begini, Superman itu is dead, yang ada adalah super team. Tim saya rekan di sekolah, ada komite, ya, maka kami akan bekerja bersama-sama untuk menganalisis, menelaah mana dari benar versus benar tadi yang paling benar,
yang paling bisa diambil keputusannya dan berpihak kepada semua pihak yang sedang berseteru. Ya. Bekerja sama, Bu Santi. Jadi bekerja sama dengan pihak sekolah untuk menyelesaikan masalah yang atau kasus yang dihadapi ya. Ya. Terus untuk berikutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Kalau langkah-langkahnya tentu saja jika ada kasus masuk ya kita kita cari tahu dulu masalahnya mengenai apa, siapa yang terlibat, nilai-nilai apa yang terkait. Selanjutnya ya kita pertemuan dulu dengan tim guru dan pihak terkait lainnya. Dua yang ini tadi ya Bu Santi, berdiskusi. Diskusinya tujuannya untuk mencari solusi sesuai dengan nilai dan kebajikan yang ada di sekolah ini. Keputusan diambil berdasarkan mufakat dari tim tersebut. Karena kalau menurut saya enak Bu Santi, dilema etika itu enak. Kita ambil keputusan A benar, kita ambil keputusan B juga benar. Tidak ada salahnya dua-duanya. Jadi musyawarah mencari keputusan di dilema etika lebih nyaman. Tidak akan ada yang tersakiti karena benar melawan benar. Jadi diambil yang paling benar. Paling benar dan paling berpihak kepada semua. Dan disepakati oleh semua bersama ya. Semua tim tadi. Dan tanggung jawab atas kesepakatan yang telah dipilih tadi ya. Terus berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ulangi Bu Santi. Hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Gini Bu Santi. Sebuah kasus apapun itu, dilema etika iya, moral iya, dan lain sebagainya, tentu saja harus kita pikirkan secara matang-matang, mendetil ke dalam. Sekecil-kecilnya harus dilihat. Apa yang efektif? Efektif yaitu dilihat ke dalam sedetail-detailnya, siapa yang berperan di dalamnya. Apa jika keputusan ini kami ambil, apa efek ke depannya? Itu. Efektifnya detail. Dalami ke dalam. Dengarkan pihak-pihak yang terlibat, dengarkan pendapat-pendapat dari tim. Itu efektif jika mendengarkan dan tidak hanya mendengarkan, masukan dari teman-teman itu juga. Jadi semua masukan dijadikan satu, terus yang diinginkan guru itu harus diambil yang terbaik ya. Terus berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Anda hadapi, Bu? Tadi ya, detailnya. Tantangannya mengorek sedetail-detailnya itu yang menjadi tantangan. Kadang ketika kita masuk ke dalam suatu masalah, buntu. Mau dikorek lebih dalam ternyata buntu. Tidak ada jalan keluar. Tidak ada jalan keluar. Maka keterbukaan dari semua untuk menyelesaikan ini. Ada yang tidak terbuka, ada yang jalan buntu, harus dikoreknya kembali, itu yang menjadi tantangan. Jadi keinginan semua guru yang berbeda mungkin dengan harapan atau keinginan itu terus harus diambil keputusan yang benar-benar dijadikan satu, menjadikan satunya itu yang kadang-kadang agak sulit ya. Perbedaan masing-masing. Yang berikutnya, apakah Anda memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Kalau jadwal tidak ada Bu Santi. Kita punya masalah ya sesegera mungkin untuk diselesaikan. Tetapi bukan terus jadi tergesa-gesa, gerusa-gerusu dalam mengambil keputusan, tidak. Sesegera mungkin kita telaah, kita datangkan yang terlibat, kita datangkan guru yang saya jadikan tim, sesegera mungkin. Tidak ada tata kala, tidak ada jadwal. Agar yang namanya masalah bisa segera terselesaikan.
Jadi harus tuntas hari itu juga dan segera diselesaikan secepatnya ya Bu. Ya, jika bisa hari itu selesaikan hari itu. Jika membutuhkan pemikiran yang lebih lama, ya kita kaji berikut besoknya. Berarti tergantung masalahnya berat atau ringan dulu ya. Kalau Baru- ringan mungkin 1 jam, 2 jam, 1 hari selesai. Kalau tidak dan butuh pemikiran lebih, maka ya. Tapi prinsipnya harus segera harus diselesaikan. selesaikan secepatnya ya. Ya. Untuk pertanyaan berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Seseorang. Begini, jika dilema etika itu terjadi di sekolah ini, seyogyanya diselesaikan di sekolah ini dengan bantuan teman-teman. Tetapi jika memang membutuhkan penasehat, maka saya akan ke salah satunya adalah pengawas sekolah. Jika memang tidak bisa diselesaikan di sini, ke komite meminta masukan dari beliau-beliau. Begitu Bu Santi. Jadi bantuannya dari teman sekolah dulu, Ya. baru kalau tidak bisa diselesaikan ada komite atau pengawas sekolah. Untuk berikutnya, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika tadi? Ya. Pengalaman yang jadi petik ya, bahwa suatu kasus ketika kita menghadapi suatu permasalahan harus kita telaah terlebih dahulu ini termasuk dilema etika atau rujukan moral tadi ya. Yang kedua, selesaikan secepat mungkin. Jika tidak dapat diselesaikan di sekolah bersama dengan rekan di sekolah, kita harus mencari orang yang bisa kita mengadu kepadanya, kita bisa menemukan solusi kepada pengawas atau komite sekolah tadi. Jadi kita harus belajar dari kejadian setiap kasus permasalahan yang telah terjadi ya, dan kita akan mengambil yang terbaik dari keputusannya. Oke, iya betul Bu Santi. Meskipun saya pemimpin sekolah ini, tetapi saya tidak bisa mengambil keputusan berdasarkan diri saya sendiri. Saya punya tim, kita belajar bersama, kita menelaah kasus bersama, kita mengambil keputusan bersama untuk kebaikan bersama juga. Baiklah, terima kasih Bu atas jawabannya tadi. Ini mungkin sangat bermanfaat sekali bagi saya. Terus tentang pengalaman selama ini ketika dalam menyelesaikan kasus yang disebut dilema etika ini sangat bermanfaat untuk saya nantinya. Untuk kedepannya mungkin ya sesekali mohon maaf saya bisa mengganggu waktu Ibu. Terus semoga Ibu senantiasa diberikan kesehatan dan mohon doanya juga. Mudah-mudahan dalam menjalankan tugas di JGP ini saya itu berhasil dan menemukan kelancaran atau keberhasilan. Ya, selamat meneruskan pendidikan. Ini sudah sampai bulan keberapa? Tinggal 2 modul lagi. Ke depan modulnya akan semakin menarik dan bisa digunakan untuk Bu Santi di sekolahnya untuk kemajuan anak-anak sekolah. Terima kasih atas waktunya Bu. Baik, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit ya Bu. Nggih. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Santi. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabar hari ini Bu? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah ya. Mohon maaf ya Bu meminta waktunya sebentar. Di sini begini Bu, di dalam program guru penggerak ini mungkin ada satu tugas yang terkait dengan materi pengalaman keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, mungkin tidak lama Bu waktunya, saya minta 10 sampai 15 menit ya Bu. Ya, siap. Nah, di sini saya ingin
berbincang-bincang dan sharing-sharing sama Ibu Ya. selaku Ibu pimpinan di sekolah ini. Nah, saya berharap nantinya Ibu bisa berbagi pengalaman, terus Siap. kepada saya bagaimana sih menyikapi atau mengambil keputusan ketika Ibu berada dalam situasi yang normatif. Ya. Nah, kira-kira Ibu sudah berapa lama menjadi pemimpin di sekolah ini atau sebelumnya sudah menjadi kepala sekolah gitu? Ya. Kalau di SD ini khususnya saya sudah 2 tahun mau ke 3 tahun. Ya. Sebelumnya saya memimpin di SD Perkebunan, Ya. SD 9 Karangarjo ada 1 tahun, kemudian di SD 4 Tegalarjo itu juga kurang lebih 1 tahun. Itu alhamdulillah sudah cukup lama ya Bu. Ya, Nah, alhamdulillah. dan menurut saya itu Ibu sudah dirasa sangat berpengalaman dalam mengambil keputusan. Nah, yang sulit itu mungkin yang memang harus dipikirkan ketika berada pada situasi dilema ini ya Bu. Ya, ya. Itulah saya akan mencoba memberikan beberapa pertanyaan ya Bu. Oke, silahkan. Nah, yang pertama ketika terjadi suatu masalah atau peristiwa atau disebut kasus ya Bu, kira-kira bagaimana Ibu itu bisa menentukan atau mengidentifikasi bahwa kasus tersebut atau situasi tersebut itu termasuk ke dalam dilema etika atau pujukan moral. Nah, selama ini bagaimana Anda mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau pujukan moral tersebut? Ya, jadi ketika ada konflik atau kasus ya yang terjadi di lembaga saya terutama, itu yang pertama saya akan menentukan situasinya dulu. Situasi yang terjadi itu akan menentukan ya tindakan yang menimbulkan konflik itu seperti apa. Nah, ini akan melibatkan keputusan yang dapat mempengaruhi orang lain atau nilai-nilai yang saling bertentangan. Ya, jadi dilihat dulu konfliknya. Konflik itu benar versus benar, apakah ada unsur salah di dalam permasalahan tersebut. Jadi dari situ kita bisa menentukan apakah ini dilema etika, apakah ini rujukan moral. Nah, Jadi dilihat dulu ya situasinya, situasinya, kemudian baru mempertimbangkan nilai dan prinsipnya, begitu. Baik, untuk pertanyaan berikutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Dilema etika ya? Ya. Kalau ada kasus yang seperti itu tentunya yang pertama supaya tidak salah langkah saya mengumpulkan dulu informasi. Informasi itu yang relevan terutama tentang kedua kepentingan yang sama-sama benar tapi kita harus memilih. Pahami dulu konteks dan dampak dari pilihan tersebut. Dampak itu jangka panjang apa tidak. Nah, kemudian setelah mengumpulkan informasi baru dilakukan diskusi terbuka. Di situ diskusi melibatkan semua pihak yang terpengaruh dalam diskusi, mendengarkan pandangan-pandangan dan perspektif yang dapat membantu tentunya memperjelas argumen, merangkul semua sudut pandang. Dan situ kita nanti akan menganalisis nilai-nilai yang ada di situ. Barulah kita bisa mengambil satu keputusan yang tentunya keputusan itu tidak merugikan banyak orang, begitu. Ya. Karena sama-sama benar, Bu Santi. Jadinya itulah namanya dilema ya, dilema etika. Semuanya mengandung kebenaran dan disitulah seorang pemimpin itu teruji. Itu Bu Santi. Jadi mengumpulkan informasi itu harus dilakukan terlebih dahulu. Jadi situasinya dikumpulkan semua, baru dicari keputusan yang terbaik. Ya, informasi-informasi yang relevan itu yang harus lebih awal dilakukan gitu. Baik, untuk selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini untuk mengatasi dilema etika atau bujukan moral tersebut? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, yang pertama itu menentukan situasinya ya. Kalau sudah jelas situasinya, masalah itu dilema etika atau bujukan moral, baru kemudian kita mengumpulkan informasi yang relevan, kemudian pihak yang terlibat itu siapa saja, baru kita menganalisis nilai dan prinsip, meninjau nilai-nilai yang terlibat itu nilai apa saja, apa keadilan, tanggung jawab, kebaikan. Nah, kalau sudah itu, baru kita meninjau beberapa opsi atau pilihan. Tentu saja konsekuensi dari masing-masing opsi itu harus kita pertimbangkan. Kalau kita memilih opsi A, dampaknya apa? Kita memilih yang B, dampaknya apa yang terjadi? Nah,
Kalau sudah opsi-opsi muncul, kita juga mendiskusikan dengan pihak lain, karena walau bagaimanapun kita butuh masukan. Kita butuh masukan atau informasi tambahan supaya kita bisa mengambil keputusan yang benar-benar betul, benar-benar tidak merugikan. Nah, kalau keputusan itu sudah diambil, baru kemudian kita melakukan refleksi juga. Refleksi dari keputusan itu, kemudian kita lihat apa berhasil apa tidak, apa yang perlu diperbaiki. Itu Bu Santi. Ya. Nah, selanjutnya, hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, yang saya anggap efektif itu apabila ada kasus pendekatan kolaboratif. Pendekatan kolaboratif itu kita mengajak pihak yang terlibat itu untuk berdiskusi dan berbagi perspektif atau pandangan. Ini akan memastikan bahwa semua suara itu bisa kita dengar, kita akomodir. Kemudian setelah itu kita menganalisis secara mendalam menggunakan kerangka kerja etika, ya. Kemudian menganalisis nilai, prinsip yang terlibat. Transparansi juga penting di sini. Tujuannya apa? Untuk menjelaskan proses pengambilan keputusan dan juga membangun kepercayaan. Kalau transparan tentu kita membangun kepercayaan dan legitimasi. Kalau sudah kita ambil keputusan, ada yang terlibat, ada yang tahu, mereka juga ada pengakuan di situ. Ya. Nah, seperti itu, Bu. Jadi semua mengungkapkan pendapatnya, nanti kita saring dan dipilih yang terbaik. Ya, yang terbaik dan kita juga transparan. Artinya pihak lain juga memahami bahwa ini loh keputusannya, supaya mereka mempercayai kita dan ada legitimasi kalau ada terjadi apa-apa, ini loh sudah diputuskan bersama gitu. Ya, gitu ya. Nah, selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di sekolah Anda? Ya, itu yang paling berat. Karena dilema itu kita memang harus memikirkan mendalam ya, karena sama-sama benar. Ada kepentingan di situ. Jadi yang pertama itu tantangannya adalah konflik nilai. Nah, terdapat nilai saling bertentangan seperti keadilan versus kebaikan. Sama-sama harus kita bela, kan begitu. Kita harus memilih salah satu, tapi dengan mengorbankan yang lainnya, pasti begitu. Kemudian tantangan berikutnya adalah keterbatasan informasi. Mungkin informasi itu tidak lengkap, baik dari yang bersangkutan atau dari pihak lain yang kita terima itu tidak lengkap, jadi membuat keputusan itu agak kesulitan. Kemudian yang berikutnya ada juga tekanan dari pihak eksternal, misalnya dari pihak luar. Tekanan dari atasan, rekan kerja, atau pihak lain yang mempengaruhi keputusan, itu merupakan tantangan juga. Banyak tantangannya, termasuk emosi. Nah, emosi dan bias pribadi. Jadi, emosi itu bisa mempengaruhi cara orang untuk mengambil keputusan. Memandang situasi itu, kalau orang emosi kan beda Ibu Santi ya. Tidak bisa objektif dalam memandang sesuatu. Termasuk bias pribadi. Bias pribadi itu pandangan pribadi yang dapat mengaburkan penilaian objektif terhadap satu permasalahan. Dampaknya juga kita perhatikan. Konsekuensi jangka panjangnya itu seperti apa kalau kita menentukan pilihan yang ini. Jadi kadang dampak jangka panjang itu harus menjadi pertimbangan yang betul-betul matang. Yang terakhir adalah keterbatasan waktu. Ya, waktu itu dalam situasi darurat kita pasti harus segera mengambil keputusan, padahal kalau dilema etika kita perlu waktu untuk perenungan. Gitu, Bu Santi. Apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang akan Anda jalankan? Ya, kalau jadwal atau tata kala itu tidak ada. Tapi sebetulnya kalau ada tata kala atau jadwal yang dibuat itu akan efektif. Hasilnya akan bagus karena diawali dari misalnya ketika ada permasalahan atau kasus kita mengumpulkan informasi itu segera kita lakukan. Kemudian diskusi awal kita lakukan misalnya di hari berikutnya, analisis di hari berikutnya. Nah, kalau kita lakukan seperti itu akan efektif. Namun tidak semua permasalahan itu sama. Jadi kita perlu fleksibilitas karena setiap situasi itu memiliki dinamika yang berbeda.
Kadang-kadang kita untuk pengumpulan informasi aja ada yang bisa segera, ada yang tidak. Itu. Jadi seperti itu. Jadi tergantung masalahnya. Kalau Ya, memang bisa diselesaikan secepatnya, mungkin hari itu juga sudah selesai ya Bu. ya, Dan tergantung. tergantung ringan atau beratnya masalah atau kasus permasalahannya. Iya, kalau sebetulnya kalau dijadwalkan itu bagus, tapi kan ada yang perlu segera, ada yang Iya. perlu pendalaman kan gitu. Baiklah, untuk berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada, pasti karena tidak bisa sendiri meskipun pemimpin itu punya wewenang untuk mengambil keputusan, tapi untuk mengambil keputusan yang benar dan tidak sampai merugikan, maka perlu dukungan tim. Ya. Tim yang solid dan berkomitmen untuk berdiskusi secara terbuka, transparan, memberi wawasan yang berharga, informasi yang relevan dan akurat, itu penting. Kemudian kalau ada mentor atau pembimbing, itu juga berpengaruh. Kita juga akan mendapatkan banyak masukan. Referensi-referensi itu juga perlu kalau kita sering membaca buku atau informasi mengenai etika. Kemudian keterbukaan dalam diskusi. Nah, itu juga mendukung sekali, faktor mendukung termasuk diskusi tentang isu etika membuat individu itu merasa lebih nyaman untuk berbagi kekhawatiran dan ide. Yang terakhir, faktor yang penting itu waktu untuk merenung. Nah, memiliki waktu yang panjang atau cukup untuk merenungkan situasi dan konsekuensinya tanpa ada tekanan, itu akan memfasilitasi pemikiran yang mendalam dan menghasilkan keputusan yang baik. Jadi tidak di susu-susu, tidak terburu-buru. Takut salah ya dalam pengambilan keputusan karena fatal nanti. Baik, yang terakhir ya Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Ya, pelajaran yang bisa saya ambil itu adalah pentingnya kolaborasi. Pentingnya kolaborasi karena melibatkan orang lain dalam proses pengambilan keputusan itu seringkali menghasilkan perspektif yang lebih kaya dan solusi yang lebih baik daripada kita sendiri. Kemudian nilai transparansi, menjelaskan proses dan alasan dibalik keputusan itu dapat membangun kepercayaan dan legitimasi. Kemudian baik di dalam tim maupun di kalangan terkait. Kemudian refleksi diri, menggali nilai pribadi itu hikmahnya ya. Dan bagaimana mereka berinteraksi dengan keputusan yang diambil itu sangat penting sekali untuk menjaga integritas. Dan terakhir, itu dukungan dari sumber daya, yakni memanfaatkan sumber daya yang ada, seperti kode etik dan panduan, itu sangat membantu kita dalam mengambil suatu keputusan. Nah, jadi pembelajaran ini dapat memperkuat keterampilan dalam mengambil keputusan, Santi. Cukup banyak sekali jawabannya, guys. Terima kasih ya Bu Erna atas jawaban-jawabannya. Mungkin ini sangat bermanfaat sekali untuk saya ke depannya, dan sharing-sharing tentang pengalaman ini ketika dalam menyelesaikan kasus yang disebut dilema etika ini sangat bermanfaat untuk saya. Dan nanti untuk kedepannya mungkin ya Bu, mohon maaf sekali telah mengganggu waktunya Ibu, terus semoga Ibu senantiasa diberikan kesehatan. Dan mohon doanya juga ya Bu, semoga dalam menjalankan tugas di JGP ini saya diberikan kelancaran dan keberhasilan. Amin, insya Allah ya. Yang penting ada usaha terus, insya Allah sukses. Ya, terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Baik, saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Permisi. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Ya, mohon maaf, mohon izin untuk meminta waktunya sebentar nggih. Nggih, ya. Monggo. Gini Bu, kebetulan di program Guru Penggerak ini ada tugas yang terkait tentang materi itu pengalaman keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah,
Mungkin tidak lama, saya butuh waktu sekitar 15 menitan ya Bu. Iya, iya. Nah, di sini saya ingin berbincang-bincang dengan Ibu, sharing-sharing selaku Ibu pimpinan sekolah di sini. Nah, saya berharap nantinya Ibu bisa berbagi pengalaman kepada saya bagaimana sih menyikapi atau mengambil keputusan ketika Ibu berada di dalam situasi yang normatif. Kira-kira Ibu sudah berapa lama menjabat sebagai pemimpin di sekolah ini, Bu? Kurang lebih 2 tahun. Nah, alhamdulillah sudah lama sekali ya, Bu. Nah, Iya. dan menurut saya itu sudah dirasa sangat berpengalaman dalam mengambil keputusan yang sulit. Mungkin keputusan yang sulit memang harus dipikirkan ketika berada pada situasi yang dilematis ini ya, Bu. Iya. Nah, baiklah, saya akan mencoba memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Baik, yang pertama, ketika terjadi suatu masalah atau peristiwa atau disebut kasus ya Bu, kira-kira bagaimana Ibu itu bisa menentukan atau mengidentifikasi bahwa kasus tersebut atau situasi tersebut itu termasuk ke dalam dilema etika atau bujukan moral, atau selama ini bagaimana Anda mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral tersebut? Sebagai pemimpin pasti tidak luput dari masalah ya, yang dihadapkan pada kita, yang kadang masalah itu memang sulit untuk diputuskan. Namun kita harus tetap mengambil kesimpulan atau keputusan dengan cepat dan tepat. Meskipun begitu, kita tidak bisa langsung memutuskan sesuatu tanpa harus mengidentifikasi masalah tersebut terlebih dahulu. Terutama mendengar masukan-masukan dari para senior atau tenaga pendidik yang ada di sekolah ini. Baiklah, berarti harus mengidentifikasi masalahnya terlebih dahulu. Iya, Baik. Kemudian yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Sebagai kepala sekolah kita harus bisa melihat situasi dari berbagai sisi ya. Biasanya saya meminta masukan-masukan dulu dari rekan-rekan guru terutama yang senior yang ada di sekolah ini. Setelah itu, setelah kita mendengar masukan dari berbagai macam guru, baru saya akan mengambil hal yang terbaik untuk suatu keputusan. Ya meskipun tidak mungkin kita dapat memuaskan semua pihak yang jelas, apabila kita dihadapkan pada dua kepentingan yang sama-sama benar, itu akan mengambil keputusan sesuai dengan aturan dan biasanya disepakati dalam suatu rapat. Berarti keputusannya itu harus disepakati bersama. Ya, bersama guru senior dulu, baru Ya, dirapatkan di sekolah, di ya. kantor. Baik, selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini, Bu? Yang pertama saya akan memahami dulu kasusnya atau kasus yang terjadi, kemudian saya akan mencari informasi, terus mengumpulkan rekan-rekan guru sekolah untuk merapat atau untuk mendapatkan masukan. Lalu mengadakan rapat bersama. Apabila tidak sesuai atau tidak menemukan keputusan bersama, maka akan diambil secara voting. Lalu saya menganalisisnya. Dengan begitu keputusan yang diambil dengan catatan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Setelah satu hal ini disepakati dengan keputusan bersama. Jadi semua keputusan diambil secara bersama-sama dan disepakati dalam keputusan bersama diambil secara voting. Ya, dan diambil kesepakatan yang terbaik tentunya ya. Terbanyak. Terus pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang saya anggap efektif ada apabila apa yang saya inginkan dan apa yang diinginkan guru-guru itu bisa satu suara atau sejalan. Itu yang membuat saya, yang menurut saya lebih efektif dan bisa memuaskan semua pihak. Berarti harus sejalan ya, kita kan satu lembaga berarti harus sama ya. Iya, harus sama, tidak satu persepsi. Tidak ada yang lebih mendominasi gitu ya. Betul. Terus pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika?
Yang hal-hal yang ditanyakan tadi adalah tantangan yang bersifat personal. Ini yang agak susah ya. Ya. Apabila saya sebagai kepala sekolah dihadapkan pada mayoritas keinginan guru-guru yang berbeda dengan harapan atau keinginan saya, tentu saja kita harus bisa meyakinkan orang-orang yang terlibat dalam keputusan itu. Itu yang membuat saya yang disebut dengan tantangan personal. Ya, biasanya setiap lembaga itu mempunyai keinginan yang berbeda-beda. Berbeda-beda, Nah, ya. harus diselesaikan secara bersama. Bersama-sama. Terus pertanyaan berikutnya, apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Tidak ada jadwal khusus ya, pokoknya buat saya segala sesuatu itu harus diselesaikan secara tuntas dan dapat diselesaikan secara cepat. Meskipun begitu, tergantung dari ringan atau beratnya suatu kasus permasalahan. Berarti kalau ada masalah secepat mungkin diselesaikan bersama. Lebih cepat, lebih baik. Terus pertanyaan berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, tentu saja pasti ada ya. Pertama adalah dukungan dari keluarga dan dari tim yang ada di sekolah itu yang senantiasa mendukung dan membantu kami dalam setiap pengambilan keputusan terkait dengan penyelesaian kasus-kasus yang ada. Jadi bisa didiskusikan dulu dengan keluarga terutama yang di sekolah ya. Kemudian diambil keputusan untuk penyelesaian kasus yang ada. Ya, Baik. Untuk pertanyaan berikutnya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Saya belajar dari berbagai pengalaman sehingga jangan sampai suatu kejadian akan terulang kembali. Kita boleh sesekali mengambil teori, namun kita tidak bisa pukul rata suatu kejadian. Kalau teori kan berbeda dengan praktek di lapangan. Jadi pengalaman adalah guru yang paling berharga dan kita belajar dari berbagai kejadian untuk setiap kasus permasalahan yang terjadi di lapangan. Jadi ketika kita menghadapi suatu masalah, bukan teori saja yang kita kedepankan, tapi kita harus praktek langsung bagaimana permasalahan itu bisa terselesaikan ya. Ya, dengan baik tentunya. Terus pertanyaan yang terakhir nih Bu, sudah mungkin ya, tadi sudah 7 ya? Ya sudah. Baik. 8. Terima kasih ya Bu atas jawaban-jawabannya ini, sangat bermanfaat sekali. Sharing-sharing tentang pengalaman Ibu selama ini ketika dalam menyelesaikan kasus yang disebut dilema etika. Ini sangat bermanfaat untuk saya nanti, untuk kedepannya mungkin ya Bu. Mohon maaf sekali telah mengganggu waktu Ibu. Semoga Ibu senantiasa diberikan kesehatan dan mohon doanya juga ya Bu. Mudah-mudahan dalam menjalankan tugas di GGP ini, saya itu menemukan keberhasilan. Amin. Iya, saya doakan semoga berhasil dan sukses serta mendapatkan kelancaran dan kemudahan sehingga apa yang Ibu cita-citakan itu dapat terlaksana dengan baik dan mudah-mudahan Allah memberikan ridho dan Allah mengabulkan segala hajat dari Bu Santi. Ya, dan yang lebih terpenting lagi semoga ilmunya bermanfaat khususnya pada anak-anak dan segera ditularkan pada teman-teman sejawat. Amin. Ya, kita doakan bersama nih Bu. Terima kasih atas waktunya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo.